ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik, Bapak Ibu, marilah kita bersalawat bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sallallahu alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walali. Baik, saya akan menyapa dulu kepada yang terhormat Abi Masuri Firmansyah selaku founder Smart Synergy Award dan Umi Elis Ratnasari selaku moderator kita dan co-founder dari SSW, dan kepada panitia yang hari ini bertugas, AA, serta kawan-kawan sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari SSW 29 selaku moderator pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah Umi Elis Ratnasari yang telah mendapatkan reward sebanyak 13 motor cash, 12 mobil cash, 4 big mo cash, dan yang terbaru adalah 2 luxury senilai 1 miliar dalam waktu kurang dari 3 tahun. Wah, Masya Allah. Ya teman-teman, tentu untuk mendapatkan reward yang sebegitu besar pasti membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama mendengarkan materi dari Umi Elis Ratnasari. Kepada Umi Elis, layar dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada moderator Ibu Siti Fatimah dan AA dari Departemen Training. Kemudian terutama saya ucapkan terima kasih kepada Abi sebagai founder SSW yang telah memberikan kesempatan kepada Umi untuk bertugas berbagi cerita atau sharing tentang pengalaman bagaimana menjalankan usaha dakwah bersama PT BES, di mana lebih dipersiapkan bagaimana kita menyiapkan hati, bagaimana menata sikap kita, bagaimana menata menjadi memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berniat terbebas dari hutang dan riba,
maka Allah akan memberikan kita rezeki yang berlimpah seperti derasnya turunnya hujan. Sahabat semua, tentunya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu wasilahnya PTBS mendapatkan pada akhirnya semua dari kita akan mendapatkan reward luxury 1 miliar. Pastinya ketika kita bekerja di luar sana atau mempunyai usaha konvensional tidak semudah membalik tangan. Oleh karena itu kita mesti menyadari bahwa untuk mendapatkan reward di PTBS ini tentunya Bapak Ibu sahabat semua diperlukan pelatih, diperlukan seseorang yang sudah terbukti sampai di luxury tersebut. Karena dengan orang yang sudah sampai, maka Bapak Ibu tinggal mengikuti aja. Tentunya yang sudah sampai juga tidak mau orang yang belum sampai itu mengikuti hal-hal yang membuat lama sampainya. Tentunya yang sudah sampai itu udah tahu jalan yang lebih cepat, jalan yang tidak terlalu berliku-liku untuk sampai di tujuan di luxury 1 miliar. Oleh karena itu, pada malam hari ini Umi ditugaskan Abi untuk berbagi. Bagaimana sih di lapangan, bagaimana Bapak Ibu sahabat semua dalam melalui penolakan saat prospek. Kemudian bagaimana pada saat ada penundaan saat mau closing atau bingung cara trial closingnya, kemudian belum mampu merekrut orang yang posisi secara ekonomi atau secara sosialnya lebih tinggi, atau bingung menjawab keberatan calon mitra. Bagaimana cara agar prospek selalu bilang iya. Nah, oleh karena itu, sebelum Umi sambil nanti menjelaskan, mungkin ada yang mau bertanya dulu atau di lapangan seperti apa. Sehingga sebetulnya ketika sahabat semua sudah melalui dari hari ke hari, sudah mengikuti apa yang Abi sampaikan selalu di training-training NBT, tentunya Bapak Ibu dalam sebulan saja pastinya Bapak Ibu sudah lulus SC20. Bahkan dalam ada yang 1 hari karena dengan paket keluarga lulus SC20 ya. Kemudian kalau itu tidak dari keluarga gimana Umi? Dalam sebulan Abi sudah membuat sistemnya, dalam sebulan pasti lulus SC20. Kenapa? Karena dengan 100 daftar nama dan dikerjakan sehari 3 sampai 4 nama, maka dalam sebulan itu dari 100 itu hanya 10 orang saja join, 5 tim di kiri dan 5 tim di kanan, sudah pasti sahabat semua lulus SC20. Dan dari itu dilakukan dalam 2 bulan, menduplikasikan apa yang dilakukan, maka sahabat sampai di motor cash. Ya, dalam 6 bulan Mobilio cash. Dalam 1 tahun sudah luxury, paling tidak sahabat sampai di Pajero cash. Nah, semua ini diperlukan kerendahan hati, mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Abi yang sudah membuktikan dalam 1 tahun mencapai motor, mobil, Pajero dan rumah 1 miliar. Bahkan bukan 1 ya, tapi sahabat pastikan mengikutinya gitu ya, mengikuti apa yang sudah disarankan. Mungkin rasanya Bapak Ibu pada saat kita menjalankan itu bukan hal yang ringan. Dibayangkan saja pada saat kita mencapai 1 miliar, Bapak Ibu bekerja di sebuah institusi, maka Bapak Ibu mesti menjadi seseorang yang luar biasa. Bapak Ibu tidak cukup lulusan SMA, tentunya S1, S2, bahkan S3. Diperlukan Bapak Ibu mesti mengetahui beberapa bahasa dan keterampilan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketika bergabung di sini, semua itu bukan suatu yang harus dipunyai. Tetapi Bapak Ibu mesti mau merendahkan hati, di coach, ditempa, diberikan arahan-arahan sehingga Bapak Ibu yang bukan siapa-siapa, yang tidak perlu menjadi S1, S2, S3, tetapi Bapak Ibu mengikuti caranya. Punya ikhtiar langitnya, ikhtiar buminya, ikuti apa yang Abi sarankan. Per pekan harus ngapain? Lalui aja. Maka dalam 1 tahun atau 52 pekan, Bapak Ibu dapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, lakukan aja apa yang dianjurkan, maka Bapak Ibu akan sampai. Jadi kalau saya bayangkan sendiri, Umi membayangkan sendiri, dalam 1 tahun,
saya lurus ke depan, pakai kacamata kuda, tidak mendengar apa dari kiri, tidak mendengar apa dari kanan, tidak konsultasi kepada beberapa orang, cukup satu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu menanyakan sebuah jalur mau ke Bandung, nanyanya kepada 2 orang, maka 2 orang itu punya persepsi yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Yang satu kasih taunya lewat tol Cipularang, dia lebih cepat. Tetapi Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu tanya lagi kepada seseorang, emang betul ya ke Bandung itu lewat Cipularang? Nah kebetulan orang yang kedua ini dia tidak tahu ada tol Cipularang, dia taunya lewat Puncak, maka dia akan kasih tahu lewat Puncak, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu megang kedua-duanya, jadi pada saat dia menanyakan tentang tol, tanyanya ke orang yang ngasih tahu lewat Puncak, jadi Bapak Ibu salah. Salah itu, kamu jangan ke sana, balik lagi. Nah ini yang membuat kita menjadi lama. Bahkan di tengah jalan Bapak Ibu bisa tidak percaya diri, sehingga Bapak Ibu langsung menyatakan kayaknya saya tidak cocok lah lewat ini. Kayaknya saya tidak cocok dari PTBS, bukan saya. Nah, karena apa? Karena kita tidak punya seorang coach yang harusnya Bapak Ibu selesai dalam 1 hari, Bapak Ibu menyelesaikan yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak sampai karena tidak mengikuti orang yang sudah sampai melalui itu. Nah, mungkin Bu Fatimah boleh sambil silakan untuk bertanya, chat dan lain sebagainya, karena ini Abi lebih ke arah tanya jawab ya. Pertama itu bagaimana sih kita menghadapi penolakan saat prospek. Penolakan saat prospek biasanya terjadi pada saat kita terburu-buru menawarkan sesuatu. Ya, jadi pada saat prospek pengalaman Umi, pertama adalah kita itu mulai di rumah sudah ada persiapan, atau kalau menurut Abi itu kalau di teori adalah preparation ya, persiapan kita baik secara mental, kita itu besok mau ketemu si A itu latar belakangnya pendidikannya apa, latar belakang sosialnya seperti apa. Nah, kita pelajari semua sebelum kita bertemu. Bahkan kita doakan dulu malam harinya, ya Allah, berikan kepahaman kepada si A, pada saat saya menyampaikan berikan kepahaman kepada dia. Seperti itu ya, kita doakan kebaikan-kebaikan kepada dia, maka pada saat bertemu orang itu akan sudah terjadi chemistry karena Allah sudah menyampaikan doa kita akan bertemu dengan dia. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, kita akan melakukan ice breaking pada saat ketemu ya, mencairkan suasana sehingga dia nyaman dulu dengan kita, mungkin baru kenal atau udah lama tidak bertemu ya. Ice breaking dulu, mencairkan suasana, setelah cair bicara ngalor ngidul yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya, melihat foto di ruangan keluarga dan lain-lain, kita lihat waduh anaknya sekarang udah kuliah di mana atau berapa orang yang udah keluarga ya, yang sesuai dengan ada di ruang tamu tersebut misalnya. Setelah kita ice breaking, maka kita mulai building trust. Kalau orang itu memang belum kita ambil dia percaya kepada kita, kita harus ambil dulu bagaimana mereka trust, bagaimana mereka percaya terhadap kita ya. Kemudian habis itu kita akan mencari atau building need-nya ya. Apa dia ada kebutuhan apa di keluarga tersebut saat itu. Kita mendapatkan itu dengan kita bicara tadi. Pada saat bicara kita sudah mulai catat poin-poin yang disampaikan oleh kawan bicara kita yang kita datangi. Kemudian baru give solution. Jadi kita akan memberikan memberikan solusi kepada keluarga tersebut. Nah, itu pada saat kita sudah mendapatkan trust atau kepercayaan, kita menemukan dia sesuatu yang dia butuhkan, kita akan memberikan solusinya kepada dia, maka tidak akan terjadi penolakan. Ya, tidak akan terjadi penolakan. Penolakan terjadi ketika belum terjalin trust, belum tahu need-nya apa atau kebutuhan apa. Ketika kita belum tahu kebutuhannya, maka kita tidak akan dapat memberikan solusi. Kita tiba-tiba menawarkan, oleh karena itu terjadi penolakan. Itu yang pertama. Yang kedua, penundaan saat mau closing. Ini udah mau closing nih. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganjal pada saat membuat building trust atau membangun kepercayaan, biasanya ini yang membuat penundaan. Ya, kita lihat dulu karena pada saat bicara kita tahu orang ini keuangannya seperti apa. Sudah dibuat waktu kita
membuat daftar nama. Yang Abi buatkan adalah FAST, finansial seperti apa gitu ya. Sehingga kalau kita sudah tahu finansial seperti apa, maka saya udah pastikan dengan doa-doa, dengan kita hadir, kita udah tahu ini orang akan closing ya. Pada saat trial closing biasanya kita bilang, Bu, apa namanya? Kita sudah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya, mungkin kita ada need-nya nih, dia punya perkebunan sawit. Maka kita akan cerita solusi untuk perkebunan sawitnya, bagaimana panennya meningkat dan lain sebagainya. Maka kita akan klopkan dengan slow release, contoh seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu udah kepegang, nah Bu, daripada nanti pembelian slow release ini apa lebih mahal, ada lebih ekonomis seperti ini. Nah, boleh Bu data-datanya nih, atau ayo saya isikan deh datanya gini kan. Nah, itu adalah salah satu trial closing. Ketika orang itu kasih KTP-nya atau ngasih datanya, 90% closing. Udah tinggal injak kakinya, keluar uangnya gitu ya. Itu trial closing. Kemudian bingung cara trial closing. Ada lagi mitra-mitra. Udah ada yang bertanya tuh Bu Fatimah. Ada lagi mitra-mitra yang bingung pada saat minta uang. Nah, nanti ada enggak nih di sini yang mau tanya bingung gimana nih minta uangnya gitu ya. Kemudian belum mampu merekrut yang biasanya gini. Nah, ini belum mampu merekrut yang lebih di atas ya, di atas kita. Contohnya misalnya, aduh Umi nggak enak, dia itu orang kaya, rumahnya besar, terus dia itu punya jabatan ini, dia tuh pokoknya hebat banget deh. Ada kan mitra-mitra yang sering ketemu Umi tuh seperti itu gitu ya. Kalau Umi tuh biasa aja sih. Jadi pada saat kita ketemu orang, baik secara sosialnya mungkin merasanya atau kita rasa lebih tinggi dari kita, tentunya kita memang harus menyesuaikan. Tapi jangan membuat kita itu memposisikan diri di bawahnya. Kenapa? Kita mesti memposisikan bahwa melalui PT BES, bahwa dengan kita ingin bersyiar terbebas dari hutang dan riba, posisikan diri kita itu sama. Kita adalah mau memberikan sesuatu informasi yang membuat seseorang itu hidupnya lebih baik. Ya, jadi kalau kita tuh secara posisi sama, maka Bapak Ibu akan lebih mudah komunikasinya, tidak merasa gimana ya namanya, kalau orang merasa di bawah kan udah memposisikan di bawah jadi bingung mau bicara itu gitu ya. Tapi kalau kita merasanya setara, maka Bapak Ibu pada saat bicara akan pede dan kita akan memberikan solusi. Nah, itu yang untuk merekrut yang lebih di atas. Pertama, kita harus memposisikan sama. Yang kedua, tetap Bapak Ibu harus mencari celah. Contohnya nih, kalau kurang di atas ya, Pak Bu luar biasa. Bapak Ibu saya lihat udah sukses sekali. Nah, saya ingin belajar nih dari Bapak dan Ibu, berapa lama Bapak Ibu membangun bisnis ini, misalnya beliau tuh punya bisnis apa gitu. Membangun bisnis ini sampai Bapak itu sukses seperti ini. Saya ingin banyak belajar dari Bapak. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu akan beliau dengan senang hati bercerita. Jadi kalau orang-orang besar tuh biasanya senang tuh kalau ditanya seperti itu. Jadi cerita gitu ya. Nah, nanti kita akan ambil poinnya. Itu untuk merekrut orang yang di atas. Terus kalau bingung menjawab keberatan. Nah, nanti kita akan dengarkan dulu pertanyaan-pertanyaan. Biasanya keberatan apa sih yang mitra sampaikan ya. Umi akan tunggu dulu pertanyaannya. Kemudian bagaimana cara agar prospek bilang iya. Nah, ya, Bu Fatimah, kita biar sambil jalan, boleh dibuka dulu pertanyaannya, silahkan. Nanti Umi sambil menjelaskan lagi sambil berjalan. Silahkan Bu Fatimah. Baik, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iding Fadila. Saya mau tanya Umi terkait dengan prospek penolakan, bolehkah kita menyampaikan? Cukup dulu sampai di posisi pertama dengan mengisi formulir 1 juta, mungkin 100.000 kali ya. Dan membeli produk 2 juta, apa langsung 62 juta, Umi? Maksudnya begini, Umi. Bolehkah terkait dengan proses penolakan, bolehkah kita menyampaikan
Satu, cukup dulu sampai di posisi pertama dengan mengisi formulir sebesar 1 juta dan membeli produk senilai 2 juta, apa langsung 62 juta? Gitu, Mi. Oh, baik. Jadi maksudnya bolehkah menyampaikan 2 juta dulu baru nanti yang 62 juta begitu ya? Ya, apa langsung ke 62 juta? Dari basic Ya. dulu atau langsung ke 62 juta begitu. Ya. Baik, Pak. Biasanya ini dengan berjalannya waktu, kalau Umi biasanya disampaikan dulu bahwa PT BES itu memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak dilihat latar belakangnya, siapapun punya kesempatan untuk punya hak usaha di PT BES 62 juta. Ya, tetapi karena PT BES punya visi dan misi ingin membebaskan ingin membebaskan umat dari hutang dan riba, maka kesempatannya akan terbuka luas untuk semua, semuanya boleh memulai dengan cukup dari paket basic yang hanya 2 juta. Ujungnya aja boleh. Nanti dengan berjalannya waktu boleh di-upgrade sehingga semua orang pada dasarnya memang harus semuanya tuh di paket priority. Karena kesananya ada reward-reward yang khusus diberikan apabila sudah priority, terutama reward prestasi yang sampai 10 miliar. Dan saat ini yang sudah sampai reward prestasi itu adalah gold leader yang mendapatkan langsung penghargaan uang 500 juta. Nah, kalau sudah di posisi 62 juta kan sudah nggak perlu upgrade lagi. Jadi semua mitra diberikan kesempatan harusnya 62 juta semuanya. Tetapi dengan PT BES punya visi dan misi ingin membantu semua umat untuk terbebas hutang riba dan punya motonya Go Berkah No Riba, maka diberikan kesempatan semua boleh dimulai dari paket basic dulu, hanya dengan 2 juta sudah punya hak usaha. Di mana dalam satu hak usaha itu sudah dipersiapkan 1 motor untuk reward pledge ya, 1 mobil senilai 150 juta, 1 Pajero senilai 500 juta, dan 1 rumah luksuri 1 miliar. Hanya dengan berniat kepada Allah, ya Allah dengan 2 juta ini saya berniat untuk tidak mengambil riba lagi. Yang sudah ada cicilan, yang terlanjur belum bisa dilunasi, boleh dilanjut dulu. Tapi jangan lagi ngambil cicilan. Ya, kalau sudah berada di PT BES. Belajarlah Bapak Ibu memanage keuangan. Kalau tidak butuh jangan dibeli. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Belajarlah akan menjadi orang kaya berkah dan sederhana. Karena hidup sederhana itu adalah pilihan. Kalau sudah punya uang, hidup sederhana itu adalah pilihan. Karena kalau kata guru saya, kalau ketika udah kaya nggak perlu terlihat kaya. Tapi orang kalau belum kaya pengennya terlihat kaya, segalanya dipakai karena pengen terlihat kaya. Kalau orang kaya ya udah emang adanya begitu gitu kan. Jadi sederhana adalah pilihan dan itu luar biasa. Kalau bicara tentang hidup sederhana, kita para ibu-ibu, para wanita ingat dengan Sayyidah Khadijah yang begitu banyak kekayaannya, sepertiga kekayaan Mekah itu adalah punya beliau. Tapi beliau pada saat mau menghadap Allah, bajunya hanya tinggal 1 karena semua harta kekayaannya sudah diserahkan semua untuk perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan Islam. Oleh karena itu saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah melalui PT BES, diberikan kesempatan untuk menjadi orang kaya berkah. Dan kita akan membantu orang-orang di luar sana yang siap-siap juga untuk hijrah terbebas dari hutang riba. Jadi boleh saja Pak dimulai dari 2 juta, tapi sampaikan bahwa semua punya potensi 62 juta. Baik, begitu Pak Iding, barusan sudah chat lagi tuh Pak Idingnya. Baik Pak Iding, mudah-mudahan terjawab ya Pak Iding ya. Pertanyaan kedua, Umi, langsung saya bacakan. Ya. Assalamualaikum dari Nunung, Ibu Nunung dari SSP 21. Assalamualaikum Umi. Pertama,
kalau kita prospek, yang kita omongin itu apa? Kata-katanya maksudnya yang handal dan kiranya orang itu percaya, bukan hoax. Jadi maksudnya apa sih prospek, perkataan apa dulu yang pertama kali yang disampaikan kepada calon mitra, begitu Mi? Oh ya, baik. Kadang-kadang kita kan mencari-cari cara ya, yang mitra apa namanya ya, orang tuh langsung percaya gitu ya. Ya, jadi bukan Nah, bohong. sebetulnya gitu. Ini melalui latihan. Jadi nggak usah langsung pengen apa ya, pengen orang langsung percaya. Jadi semua itu latihan yang diulang-ulang. Contoh, kita bicara dengan si A, lalu si A itu closing. Nah, besok pada saat kita bicara lagi dengan si B, maka kita ingat-ingat tuh, kemarin sebetulnya saya bicara apa ya, sampai orang itu mau, sampai orang itu closing. Jadi biasanya kalau Umi tanya-tanya dulu nih, kalau ada yang apa ya, ada orang yang mau kita prospek, tanya dulu tadi seperti itu, lagi ada apa yang difokuskan gitu. Misalnya di keluarga itu 1 tahun ke depan itu ada hajinya kapan. Nah, dalam hal ini banyak keluarga yang tidak merencanakan itu semua. Jadi istilahnya berjalan apa adanya, atau bahkan mungkin karena tidak ada keuangan yang mencukupi, tidak ada rencana yang dibuat. Kenapa? Karena ya boro-boro merencanakan gitu kan. Untuk besok juga udah bingung, untuk sebulan ke depan juga cicilan belum terbayar gitu. Oleh karena itu mungkin tidak ada rencana apapun yang dibuat, bahkan lupa akan rencana itu karena sibuk dengan cicilan-cicilan yang harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu tugas kita lah yang membangun suasana di mana orang-orang itu mulai mengingat lagi mimpinya. Oh ya, saya itu pengen umroh. Mimpi itu terkubur karena ternyata keuangan yang tidak mencukupi sehingga tanda petik boro-boro mikirin itu. Jadi Bu Nunung ketika ketemu prospek, kita lebih ke arah bagaimana kita peduli dengan orang lain, karena kita merasakan bahwa diri sendiri itu misalnya pengen umroh. Nah, kemungkinan orang juga pengen seperti itu, tapi kadang orang itu banyak yang menguburkan mimpinya karena banyak hal yang terjerat cicilan-cicilan. Oleh karena itu sudah tidak lagi memikirkan rencana-rencana di dalam keluarga. Padahal yang namanya umroh dan haji itu perlu direncanakan karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim gitu ya. Jadi kita harus merencanakan itu. Jangan sampai nyicil motor, nyicil mobil orang apa ya, mentingin, tapi untuk umroh dan haji itu kadang-kadang tidak terpikirkan. Itu Bu Nunung, kita lihat dari kepedulian kita kepada orang-orang yang akan kita prospek. Itu Bu Fat, silakan. Baik. Atau mungkin lewat kebutuhan calon mitra tersebut ya Umi ya. Iya. Baik, mungkin Bu Nunung sudah terjawab ya. Sekarang dari Pak Subanda, Umi. Ya. Suaranya hilang ya? Bentar, Umi. Bu Fat, suaranya nggak ada. Oh iya. Oke, baik. Dari Bapak Subanda. Assalamualaikum Umi, atas saran Umi, saya ada janji sama warga Hindu Bali tentang memulai dari pupuk, tapi saya bingung atas reward atau umroh. Saya harus neranginya gimana ya tentang bonus. Mohon solusi saya pada saya Pak Subanda, mungkin karena beliau memeluk agama Hindu mungkin Umi. Jadi Oh, bagaimana? ya baik. Waalaikumsalam Pak Subanda.
Jadi di dalam reward PTBS itu kan ada beberapa pilihan, Pak. Jadi tidak, kalau misalnya yang tidak berangkat umroh kan boleh diambil uangnya cash 20 juta atau belikan motor cash. Ya, jadi fleksibel sekali Pak Subanda, siapapun, karena ini dalam hal ini bermuamalah, berjual beli gitu ya, PLBS di PTBS. Mau umat manapun silahkan terbuka untuk bermuamalah, sehingga Bapak bisa memulainya dengan tadi impian atau cita-cita orang tersebut. Mungkin pengen beli motor dengan tanpa cicilan, ya bisa diberikan motor cash lewat PTBS. Jadi nggak usah terpaku dengan umrohnya kalau itu yang tidak berangkat umroh. Gitu Pak Subanda. Ya, terima kasih Umi. Baik Pak Subanda, mudah-mudahan terjawab ya Pak Subanda ya. Ya, terima kasih. Selamat nih Pak Subanda nih, rajin ikut Zoom meeting dan training ya dari Bali. Mudah-mudahan makin lancar prospek dan closingnya. Amin. Baik, sekarang dari Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupat izin bertanya, bagaimana cara agar mitra mau masuk ke dalam sistem? Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Roy. Memang untuk membawa orang ke dalam sistem itu tidak mudah. Ya, kita katakan tidak mudah. Kenapa? Kadang apalagi orang-orang yang tidak mau merendahkan hati untuk belajar. Merasanya kadang-kadang gitu-gitu aja. Yang dibicarakan itu-itu aja. Ya. Padahal kita lihat itu-itu aja, itulah yang membuat orang sukses. Bapak Ibu ingat seorang Tiger Woods yang ahli di golf, juara golf, itu Bapak Ibu melakukan latihan dari setiap hari itu berapa jam hanya untuk mukul-mukul bola golf seperti itu. Nah, itu orang menjadi ahli karena latihannya 10.000 jam. Jadi kalau mau jadi expert atau ahli harus berlatih 10.000 jam. Nah, kalau sekarang kita sendiri mau jadi leaders, mau jadi seorang yang miliarder yang mencapai luxury 1 miliar, sementara Bapak Ibu di Selasa tidak pernah hadir, atau di seminar lain ada SSW semua jaringannya, misalnya yang di Serang, Tangerang, kemudian yang di Jakarta Timur, yang di Gria Ulansari sebagai showroomnya SSW yang besar. Nah, bagaimana Bapak Ibu mau menjadi expert, mau menjadi ahli, mau menjadi miliarder? Karena Bapak Ibu harus diasah. Harus diasah, diberikan ilmu-ilmu, sehingga Bapak Ibu pada saat mau mencapai luxury, Bapak Ibu itu punya jaringan 3.000 kiri, 3.000 kanan. Nah, untuk menjadi pemimpin atau menjadi leaders, Bapak Ibu harus merendahkan hati menjadi followers dulu, menjadi pengikut leadernya dulu. Ya, sehingga Bapak Ibu mampu memimpin. Karena menjadi leaders, menjadi star leader, Bapak Ibu akan memimpin para new leaders. Nah, berarti memimpin para pemimpin. Jadi Bapak Ibu harus merendahkan hati, mau ikut dulu, mengikuti dulu leadersnya. Maka Bapak Ibu suatu saat akan menjadi pemimpin dan akan diikuti oleh tim di bawahnya. Caranya adalah harus mengingatkan lagi, berulang-ulang, mendoakan lagi, minta sama Allah yang punya hati. Seluruh jiwa manusia dalam genggamannya kita doakan saja. Mungkin kita dengan bicara, adalah sebentar Pak, inilah, itulah ya. Jadi kadang Umi juga diberikan Allah amanah, mitra-mitra, dititipkan mitra-mitra yang luar biasa, itu adalah karunia Allah, dan kita mesti sabar. Kadang-kadang dengan ribuan orang ini karakternya berbeda-beda ya. Ada yang hadir seminarnya setelah join setahun, ada yang hadir seminar join setelah 3 bulan, ada. Tinggal kitanya aja sabar enggak, yang kalah kita apa dia, yang sabar kita apa dia. Nah gitu Pak Roya. Jadi Umi juga sampai saat ini masih terus berlatih sabar, berlatih ikhlas, karena sabar dan ikhlas itu tanpa batas.
Ya, oleh karena itu Allah sediakan surga. Salah satu pintunya adalah karena kesabaran hambanya. Oleh karena itu kita mesti terus aja mengajak gitu ya. Sampai mereka-mereka tim kita itu sampai di luxury 1 miliar. Nah, saya Umi ucapkan selamat bersama Abi mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Dr. Andes Haji Syarifuddin bersama Ibu Haja Umiati yang luar biasa. Beliau mau merendahkan hati dengan keseniorannya berada di PTBes, mau merendahkan hati sama Umi Abi, mau apa aja beliau ikuti gitu ya, walaupun ilmu beliau luar biasa. Selamat, beliau malam hari ini sudah tembus reward motor cash, dan kepada Pak Winda dan Ibu Rositawati, dalam hal ini yang mencapai rewardnya adalah Pak Winda. Ini adalah merupakan reward motor ketiga di keluarga Ibu Rositawati. Jadi terbukti apa yang disampaikan founder SSW dengan paket family, maka akan terus mencapai reward-reward mulai dari Ibu Rusdawati, kemarin putrinya Irma Della, sekarang Pak Winda, jadi udah 3 motor menuju mobil kedua, lalu Pajero ya. Abi dan Umi sudah kangen nih ingin melahirkan seorang yang meraih Pajero di SSW. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera mencapainya. Barakallah. Ya begitu Pak Roy, sabar-sabar terus aja diingatkan sampai orang itu mau merendahkan hati dan hadir di seminar, karena kalau itu bukan merasa kebutuhan diri sendiri, Bapak Ibu ingat yang ada semua di Zoom training kali ini ada 81 orang saat ini. Umi pesankan bahwa kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu seminar, maka niatkan seminar itu adalah untuk orang-orang yang sudah Bapak Ibu rekrut, karena mereka adalah tanggung jawab moral Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu merekrut timnya, Bapak Ibu menyampaikan akan meraih reward motor, meraih reward mobil, meraih reward Pajero, meraih reward luxury 1 miliar, tetapi Bapak Ibu tidak ada di seminar. Oleh karena itu hadir di seminar, hadir di training NBT adalah tanggung jawab moral Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah merekrut, walaupun baru rekrutan 1 orang, itu adalah merupakan tanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu sudah mengajak mereka untuk menjadi orang kaya berkah tanpa riba. Begitu, silakan Bupat. Baik, mungkin sudah terjawab ya Pak Roy ya. Baik, kemudian dari Ibu Sulastri dari SSW 6. Assalamualaikum Umi, bagaimana cara membuka percakapan pada orang yang baru kita kenal untuk memperkenalkan PTBes? Silakan Umi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lastri dari Bandung, ini juga luar biasa, tim SSW 6 ya. Beliau sangat konsisten dan komitmen menjalankan PTBes bersama timnya di Bandung ya. Nah, memulai pembicaraan dengan orang yang belum kita kenal, biasanya kita menggunakan FORM form ya. Cerita tentang family, occupation, tentang keluarga, tentang occupation, pekerjaan dia yang kita ajak bicara, kemudian recreation atau hobinya, kemudian tentang message yang akan kita tinggalkan pada saat kita setelah bertemu gitu ya. Jadi pertama tentang family-nya, bagaimana family-nya dia, kita ngobrol-ngobrol dulu, hobinya dia apa, tentunya bicaranya dengan mengalir aja, bukan kita wawancara seperti kita tes wawancara gitu ya. Kemudian hobinya tadi, pekerjaannya sebagai apa, lalu yang Abi sampaikan pernah kan 8 pertanyaan basic, di situ disampaikan. Jadi bagaimana dengan pekerjaan saat ini, sudah berapa lama bekerja gitu ya. Kalau secara tekstualnya, tapi pembicaranya mesti mengalir dengan nyaman gitu ya. Kemudian apa yang dikhawatirkan, apakah ada yang dikhawatirkan dari pekerjaan sekarang yang sedang dijalankan atau dari bisnis yang sedang dijalankan. Lalu 5 tahun, 1-5 tahun ke depan, bayangannya seperti apa ketika kita bekerja atau menjalankan bisnis yang ada saat ini. Lalu apa saja yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Lalu apabila pekerjaan atau bisnis ini dijalankan
5 tahun ke depan gitu ya, apakah akan tercapai hal-hal tadi atau posisi apa yang akan didapat pada saat kita bekerja terus-menerus selama 5 tahun ke depan. Nah, lalu menurut Ibu atau Bapak, bisnis seperti apa atau pekerjaan seperti apa yang ideal menurut Bapak atau Ibu gitu ya, bicaranya yang enak aja mengalir. Nah, seperti itu nanti ditanya, maka dia akan menyebutkan misalnya pekerjaan yang ideal buat saya seperti ini atau bisnis yang ideal seperti saya seperti ini, modalnya relatif kecil biasanya gitu ya. Terus tidak menyita waktu, misalnya kalau ibu-ibu, saya ibu rumah tangga masih bisa mengurus rumah tangga, terus resikonya kecil kan gitu ya. Pada umumnya seperti itu. Nah, lalu kita bilang di akhir kata, kita bilang bahwa Bu, jika ada bisnis seperti yang Ibu inginkan. Lalu disebutkan apa yang tadi dia sebutkan, misalnya jika ada bisnis yang tadi kata Ibu modalnya kecil, waktunya tidak menyita sebagai ibu sebagai rumah tangga, terus resikonya kecil, untungnya lebih banyak gitu ya. Apakah Ibu bersedia mendapatkan informasi lebih lanjut ya? Oh iya mau, saya mau gitu. Baik Bu, mungkin suatu hari jika ada hal yang tadi Ibu inginkan saya akan hubungi Ibu. Misalnya kayak gitu kalau Mbak Lastri saat itu belum siap menyampaikan atau memang kita memang lagi cari daftar nama aja. Ya, ini kan saya belum kenal. Lalu kita bilang, boleh Bu kita tukar nomor telepon, langsung kita sebutkan Bu nomor HP-nya 08. Nah, dia akan menyebutkan 08, misalnya dia lanjutin 12 bla 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 bla. Lalu Mbak Lastri langsung miss call. Bu sebentar ya, saya coba tet. Nah, nanti biar nyambung. Kita memastikan bahwa itu teleponnya benar. Nah, setelah itu kita misalnya berpisah, kita misalnya ketemuannya di jalan gitu ya. Kita berpisah. Baik Ibu, nama saya Lasri ya Bu, ini udah di-save, nama Ibu ini udah di-save gitu. Nah, nanti 1 sampai 2 hari dari tukaran telepon itu baru kita follow up, kita telepon ya. Assalamualaikum Ibu, masih ingat saya Mbak Lastri yang kemarin ketemu di kereta itu loh Bu, yang kita bicara-bicara. Oh iya Mbak Lastri, gitu. Apa kabar Bu? Bla bla bla. Bu, saya jadi teringat waktu cerita dengan Ibu itu menurut Ibu bisnis yang ideal adalah bla bla bla, sebutin lagi yang waktu disebutin ya. Jadi kita masih ingat tuh, mesti kita catat pada saat telepon itu. Ini yang dia inginkan. Lalu kita bilang, Bu, alhamdulillah. Qadarullah nih Bu, mungkin nih rezeki Ibu juga. Besok hari Selasa ada bisnis yang Ibu sesuai kriteria Ibu Bu, yang modalnya relatif kecil, ini sebutkan. Nah, besok hari Selasa saya punya undangan khusus dan undangannya hanya 2. Nah, itu buat saya dan teman saya ya. Nah, maksudnya Ibu lah yang terpilih. Nah, Ibu siap Bu waktunya jam sekian gini-gini. Oh iya Mbak, oke Mbak, saya siap ya. Saya konfirmasi besok pagi. Biar kita memastikan karena ini seatnya terbatas. Seperti itu Mbak Lastri. Jadi kita undang ke pertemuan. Kalau misalnya beliau, aduh nggak bisa Mbak Lastri, gimana kalau kita ketemuan hari Rabu? Ya sudah, kita ketemu hari Rabu berarti dipresentasi langsung. Mbak Lastri sampaikan seminar kemarin begini. Saya akan sampaikan ke Ibu peluang apa, misalnya ngobrol. Seperti itu Mbak Lastri. Gitu Bu Fatimah. Baik Umi, terima kasih. Bu Silasri, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sekarang dengan Bapak Gusti Aditya, mungkin bisa on mic ya, Bapak Gusti. Halo Bapak Gusti. Kalau enggak, terus sementara belum ada respon nih, saya bacakan kembali ya Mi. Iya boleh. Dari Ibu Yuli, Butar-Butar SSW 21. Assalamualaikum Umi, bagaimana cara memantapkan hati calmit kita yang masih ragu untuk bergabung di PT BES? Dari Ibu Yuli, Butar-Butar SSW 21. Terima kasih. Silakan Umi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli. Memantapkan hati calon mitra dibuat kita dulu.
kitanya sendiri mantapkan dulu. Jadi ketika kita ingin mitra kita mantap hatinya, mantapkan dulu hati kita. Karena nanti sih akan diajarkan tuh oleh Abi namanya mirroring dan lain sebagainya ya. Jadi kita itu akan menjadi cerminan mitra kita. Nah, kita mantap hatinya, kita yakin kepada Allah bahwa PTBS ini salah satu solusi, salah satu jalan kita mendapatkan keberkahan, salah satu usaha dakwah, itu salah satu tempat untuk media mencari nafkah gitu ya contohnya. Nah, oleh karena itu ketika keyakinan kita terbentuk, maka akan ditempelkan oleh Allah mitra-mitra yang juga yakin. Karena keyakinan kita itu auranya terbaca oleh mitra-mitra kita. Nah, jadi kitanya dulu yakin, Bu Yuli. Lalu kita berada terus di setiap pertemuan dan meeting yang dibuat oleh founder. Kenapa seperti itu? Karena auranya dan cara atau pola berpikir kita akan terbentuk sama tuh ngikutin. Karena kita akan menjadi seseorang yang sesuai dengan kita ikutin terus, bergaulnya dengan siapa, membaca buku apa, itu kita akan mengikuti seperti itu. Jadi ketika Ibu, Bapak, sahabat semua ingin menjadi seorang pelayan luxury, maka Bapak Ibu memang harus sering-sering bertemu dengan pelayan luxury. Karena tanda petik akan ketularan itu bukan menular seperti panu, bukan. Tapi Bapak Ibu akan terikut polanya, bicaranya, sikapnya, gayanya, nanti closingnya akan ikut secara tidak langsung, akan terus meneruskan berhubungan itu terus. Maka nanti cara-caranya akan ikut dengan sendirinya. Menularkan semangatnya, ya semangatnya akan terbawa, semuanya akan mengikuti kalau kita terus bergaul dengan siapa yang mau kita ikuti. Jadi untuk menularkan orang itu yakin, kita dulu harus yakin. Kita yakin dengan produknya, kita yakin dengan perusahaannya, kita yakin dengan leaders. Maka di pikiran dan perasaan kita harus selalu berbuat baik, harus selalu berbaik sangka kepada semuanya. Misalnya ada keputusan apa dari perusahaan, maka kalau kata orang, aduh kok begini PTBS ceng, langsung otak kita langsung celing, oh ini untuk kebaikan kita, oh ini begini. Jadi semuanya dibuat feeling dan thinking atau perasaan dan pikiran kita selalu dibuat ke hal-hal positif, ke hal-hal yang memberdayakan kita, bukan yang menjatuhkan kita. Jadi setiap apapun kondisi yang ada, kita selalu berbaik sangka, selalu memperbaiki kondisi apapun kejadian di luar sana, maka diri saya harus tetap berbaik sangka, harus tetap positif. Maka kita akan menjadi terus yang diberikan berkah oleh Allah, diberikan hal-hal yang positif. Kalau kitanya berpikir sedikit aja negatif, maka kita akan nempel-nempel tuh yang negatif. Jadi saya pernah ada orang, waktu saya belum di PTBS ya, kalau misalnya dia nggak bisa ketemu, nggak bisa pertemuan di perusahaan saya yang lama, itu alasannya, Umi Elis maaf ya saya nggak bisa datang, ada tetangga meninggal. Ya mungkin bagi dia itu hal biasa, entah itu alasan atau apa. Minggu depannya, pekan depannya, dia bicara lagi, maaf Umi Elis ada saudara yang meninggal. Itu hampir tiap pekan alasannya ada orang yang meninggal. Ya, walau alam itu betul atau tidak, tapi ngeri banget coba. Kalau kita cuma berpikir itu, maka kita akan ketemu dengan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi kalau kita punya masalah, masalah itu jangan dianggap, aduh saya ada masalah ini, tunggu ya, saya mau menyelesaikan masalah dulu. Ya nggak selesai seperti kita nih. Ini yang saya pegang, ini kopiah nih, anggap ini kursi. Saya punya masalah, di bawah terus. Saya ke seminar, masih bawa masalah, prospek, bawa masalah, bawa masalah. Ya berat, Bapak Ibu taruh dulu masalahnya, berdamailah. Jangan bilang, aduh, kan saya lagi repot anak saya, besoknya lagi saya lagi besoknya lagi anu, apalagi kalau wanita. Nanti saya istirahat dulu deh, ikut seminar, hamil. Habis hamil saya menyusui, habis menyusui hamil lagi, nggak selesai. Ya, jadi kembali lagi Bu Yuli, kembali lagi, ketika kita ingin mitra kita berbuat A, maka kitalah dulu yang berbuat A. Terus aja perbaiki diri,
maka Allah akan memberikan mitra yang sama dengan kita. Gitu Bu Fatimah. Ya Umi, terima kasih ya Umi. Iya Bu Yuli, sama-sama. Kemudian Lanjut Bu Fat. ya, kemudian dari Bapak Emput Superi dari SSW 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kalau kita mau prospek calon mitra, bagaimana cara kita agar berhasil memprospek calon mitra? Apakah kita bicara produk dulu, baru sistem, jaringan, bisnis, atau sebaliknya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Umi dijawab. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Emput di SSW 11 ya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa dulu ya? Tentunya diawali dengan komunitas. Kita berkumpul bersama di komunitas anti riba Smart Synergy World yang punya cita-cita semuanya. Komunitas ini kumpulan dari orang-orang yang berniat ingin hijrah, hidup lebih berkah, terbebas dari hutang dan riba. Nah, ini mesti disampaikan dulu. Kenapa? Karena kita berkumpul bersama, bukan hanya kumpul-kumpul biasa, tapi punya niatan yang sama, punya niat berhijrah, ingin terbebas dari hutang riba, pengen hidupnya lebih berkah. Itu nomor 1. Nah, ketika sudah itu semua terjadi, maka nanti akan membantu umat sama terbebas dari hutang dan riba. Nah, kumpulan ini untuk membantu umat terbebas dari hutang riba tentunya harus punya uang. Oleh karena itu SSW itu bermitralah dengan sebuah perusahaan namanya PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Yang PT BES ini punya visi dan misinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba, punya motonya Go Berkah No Riba ya. Jadi ada komunitasnya, ada perusahaannya, ini bermitra sehingga komunitas ini yang akan membantu bagaimana anggota komunitas ini betul-betul menjadi insan kaya berkah tanpa riba dengan bermitra dengan PT BES, dan di PT BES sudah disiapkan reward di mana di situ ada uangnya, ada barang yang dapat kita dapatkan gitu ya, yang tidak perlu lagi mencicil. Jadi yang punya utang nanti bisa bayar dari reward atau dari bonus-bonus yang ada di PT BES. Seperti itu ya. Nanti dibantu bagaimana cara menjalankannya. Nah, itu dibantu dengan komunitas tadi yang sudah leader-leader yang sudah capai reward, maka akan membantu memberikan seluruh ilmunya, memberikan waktu dan tenaganya untuk mitra-mitranya yang belum capai reward agar sama juga mencapai rewardnya. Tinggal mengikuti aja caranya. Jadi disampaikan seperti itu Pak. Tentunya PT BES ini di dalamnya bagaimana usahanya? Ya, di situ ada namanya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, lalu dijelaskanlah marketing plan-nya. Ya, harus seperti apa dalam menjalankannya. Karena ini PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, maka dipastikan tidak ada maisyir, goror, riba, dan zolim. Ya, itu yang dijelaskan bahwa karena kita niatnya ingin hijrah, maka dalam menjalankannya harus tetap dijaga hal-hal untuk tetap berbuat baik, untuk dalam nilai-nilai yang baik agar menjadi amal soleh, karena niatnya juga tadi baik, ingin hijrah. Jadi gitu Pak, komunitasnya, sampaikan mitranya bermitra dengan PT BES, lalu marketing plan-nya, karena ini jual beli tentu ada produknya. Nah, produknya adalah produk-produk yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk umat, di mana semua yang dengan latar belakang apapun berhak menjadi orang kaya berkah tanpa riba, apapun latar belakangnya ya, apapun latar belakangnya dalam hal ini akan siap untuk dibimbing, dibina menjadi insan kaya berkah tanpa riba ya. Seperti itu Pak. Jadi dijelaskannya alurnya ada komunitas, ada PT BES-nya, ada marketing plan-nya, ada pembinaan sehingga semua mencapai tujuan menjadi insan kaya berkah tanpa riba. Gitu Pak Empud. Silakan Bu Fatimah.
Baik, mungkin begitu Pak Amput, mudah-mudahan terjawab ya. Lalu dari Ibu Linda. Ibu Linda dari SSW berapa ya? Assalamualaikum Umi, saya pernah dengar dari leader Zoom meeting yang mengatakan siapapun dari kalangan apapun, kalau sudah masuk menjadi mitra PTBS, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan reward itu. Yang penting jangan berhenti, itu katanya. Gimana maksudnya Umi? Itu hanya dapat mitra, tidak banyak. Apakah bisa juga mendapatkan reward itu? Mohon penjelasannya Umi, supaya saya juga bisa menjelaskannya. Umi, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Bu Linda kalau nggak salah nih, kalau nggak SSW 6, SSW 21 nih yang ada nama Bu Linda. Bu Linda masih boleh bersuara yang bertanya? Iya, ada dua. Aslinya sama Linda. Iya, ada Ibu Aslinda, ada Ibu Linda. Baik, Bu Linda yang manapun. Iya, Umi. Iya, saya sendiri, Umi. Ya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Linda yang SSW 21, Keramat Jati atau mana? SSW 2, SSW 6-nya, Umi. SSW 6. Ya, betul. Oh ya, baik Bu Aslinda SSW 6. Baik Bu Aslinda, tadi kan apakah pernah mendengar gitu? Betul Ibu, betul. Jadi di PTBS ini siapapun latar belakangnya apapun, yang penting dia ada terus gitu ya, tidak keluar dari gerbong. Kalau naik kereta itu diibaratkan naik kereta tidak keluar dari gerbong. Nih di SSW ada masinisnya Abi, tidak keluar dari gerbongnya, maka Bapak Ibu sudah pasti sampai di tujuan. Misalnya tujuan kita mau ke Jogja gitu ya, pasti sampai di Jogja kereta itu. Mau di gerbong belakang pun Ibu tetap sampai. Nah, terus gimana maksudnya Umi? Maksudnya Ibu sudah join menjadi mitra PTBS ya. Misalnya di sini di komunitas anti riba Smart Synergy World atau SSW. Nah, syaratnya adalah Ibu sudah join lalu Ibu PCA, pakai cerita ajak ya. Setelah pakai produknya, ceritakan lalu ajak orang ke seminar atau ajak orang menjadi mitra, menjadi orang kaya berkah tanpa riba. Setelah itu Ibu mengajak, ada step pertama kalau di SSW itu namanya Smart Club 20, di mana Ibu dengan step demi step, langkah demi langkah, Ibu mengajak orang lain, tadi ajak gitu ya, join, ada 10 orang, 5 di kiri, 5 di kanan, maka Ibu lulus menjadi SC20. Wah, kenapa Umi harus 5 kiri 5 kanan? Ini agar nanti berjalan duplikasi dari 5 itu juga sama akan melakukan 5 kiri 5 kanan. Seperti itu Ibu. Nah, dari itu maka akan duplikasi lagi. Maka ketika Ibu punya 5 kiri 5 kanan melakukan yang sama, ada duplikasi 10 di tim kiri SC20, 10 di tim kanan SC20, maka poin Ibu sudah 100 pasang. Ibu sudah sampai di reward motor cash. Itu yang dimaksud Bu. Jadi tidak perlu latar belakang, tapi Ibu duplikasi aja. Namanya duplikasi harus sama seperti kita punya duplikat kunci. Kalau enggak sama, maka pintunya tidak bisa dibuka. Ya, ikuti aja. Masa sih untuk 1,7 M kita peduli kepada 10 orang? Ya, ikuti aja langkahnya. Kalau kata Abi katanya 10 orang di dalam tim SC20, maka ikuti saja 10. Nanti gimana kalau nggak aktif Umi? Langkah berikutnya itu. Langkah pertama, lakukan saja sponsori 5 di kiri, 5 di kanan. Setelah itu nanti duplikasi. Gimana caranya? Nanti konsultasi lagi. Jadi lakukannya selangkah yang dikonsultasikan harus lakukan saja. Berikutnya konsultasi lagi, dapat lakukan lagi, konsultasi lagi, lakukan lagi, begitu seterusnya sampai mencapai luxury 1 miliar, maka Bapak Ibu akan sudah menjadi ahli, menjadi expert
Bapak Ibu akan menduplikasikan ketika sudah dapat mobil Yokes, akan menduplikasikan kepada timnya juga meraih motor dan mobil Yokes. Ketika terduplikasi sudah ada mobil cash, di kiri 5, di kanan 5, udah Bapak Ibu tentunya sudah dapat Pajero cash. Ya, seperti itu Ibu Aslinda. Terima kasih Umi. Udah Sekarang lama nggak saya nongol nih mengerti, Ferdian Umi. lihat. Terima kasih penjelasannya Umi. Ya, sama-sama Ibu. Makasih Umi. Baik Bu Linda, mudah-mudahan terjawab ya. Insya Allah. Baik, saya bacakan. Ini mama duduk. Tunggu mama. Pak Mulyadi. Dari Pak Mulyadi. Ya. Alhamdulillah sudah ikut bergabung. Yang saya mau tanyakan solusi bebas riba dengan sistem bermitra dalam merekrut member atau memberikan produk profil company setiap saat. Tapi tidak ada pertanyaan ini. Sudah ikut bergabung maksudnya Mi. Yang saya mau tanyakan solusi bebas riba dengan sistem bermitra dalam merekrut member atau memberikan produk profil company setiap saat. Singkat padat. Iya. Baik, ini pertanyaannya belum jelas, boleh ke yang lain dulu nggak Bu Fat? Oke, baik. Dari Bu Sulastri, SSW 6. Assalamualaikum Umi, bagaimana cara membangunkan mitra yang baru registrasi tapi udah tertidur lama? Bagaimana cara membangunkannya untuk belanja Umi? Gitu. Dari Bu Sulastri Umi. Ya, baik. Ini Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membangunkannya bisa dicek apakah mitra kita memerlukan produk yang sudah ada. Jadi digali lagi apa yang diperlukan, ya. Boleh dimulai dengan kalau misalnya paket BW belum memadai, boleh langsung RO ya. RO langsung yang 400 atau 350, tapi beliau belum dapat hak usaha. Tapi paling tidak untuk tim sudah ada poin RO. Seperti itu Balastri. Mungkin itu adalah salah satu yang Umi lakukan. Kalau misalnya mitra Umi belum siap BW, paling tidak mereka mendapatkan produk yang ekonomis. Jadi dapat membeli paket beauty clinic, paket skincare dengan harga hanya tadi 400.000, tapi ditambah kalau misalnya dia day cream, night cream, dan serum plus 25.000, sudah menikmati produknya dan sudah mulai bisa bercerita ke orang lain dan dia bisa mungkin menjual sehingga dia bisa segera BW. Seperti itu Bu Lastri, Bu Fatimah. Baik Umi. Ya. Ada lagi tuh Kak. Sebentar Umi. Dari Bu Masnah. Ya. Assalamualaikum dari Bu Masnah SSW 29. Assalamualaikum Umi, mohon maaf saya Masnah Jatimurni. Mohon arahannya bagaimana bila ketemu orang yang sudah mengenal produk yang kita tawarkan. Jurus apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal produk, jurus apa yang dilakukan? Maksudnya Bu Masnah boleh diperjelas apa ini? Sudah tahu produk? Iya, di prospek ketemu orang tapi udah tahu produk PTBS. Oke, sudah tahu produk PTBS, kita tinggal tanya bagaimana pengalaman penggunaan produknya. Ya, jadi kalau Umi ditanya lagi, oh sudah pakai Umi saya, oh gimana pengalaman menggunakan produknya, apa nih pengalamannya? Kita tanya, kalau pengalamannya positif, kita tinggal bilang bahwa sudah positif nih, bagus sih Umi produknya, oh bagus dong. Tentunya kalau bagus kan orang pengen menggunakan lagi. Nah, oleh karena itu biar lebih ekonomis, Ibu boleh ada 2 paket nih, ada paket reseller, ada pakai ini gitu, dimulai dengan itu dulu.
Apa bedanya itu Umi kalau reseller? Dijelaskan. Kalau reseller itu ibu dapat menikmati harga produk yang ekonomis dengan produk yang premium, produk yang luar biasa. Kalau ibu di luar sana ini setara dengan apa? Biasanya Umi jelaskan gitu. Tapi kalau ibu pengen juga mendapatkan selain produk ekonomis, ibu mendapatkan satu hak usaha, ibu belanjanya langsung 2 juta. Yang harusnya dapat 8, ibu dapat gratis 4, 2 juta jadi dapat 12. Selain itu, ibu dapat satu hak usaha, di mana dalam satu hak usaha itu ada satu motor, satu mobil, satu Pajero, dan satu rumah. Nah, gimana caranya? Baru jelaskan. Ya, seperti itu tadi kalau yang udah tahu produk. Jadi kita jangan takut dulu ketika orang tahu produk, tanya aja, apa pengalaman ibu tentang menggunakan produk ini? Gitu, Bu Fat. Sekarang, baik Umi Masna, mudah-mudahan terjawab ya Umi. Sekarang dari Bapak Gusti Aditya. Ya. Assalamualaikum Umi, bagaimana cara saya menjawab pertanyaan calmit apabila calmit kita mengira bahwasanya bisnis yang kita jalani ini sama seperti bisnis lainnya yang menjalankan dengan MLM. Silakan Umi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aditya ya, Gusti Aditya ya. Ya. Baik, Pak Adit, kita tanya saja kalau misalnya ini sama ya dengan multi level. Sebentar Pak, menurut Bapak multi level itu seperti apa? Ya, jadi kita tanya multi level yang Bapak maksud itu seperti apa, digali, ditanya dulu sehingga dia akan mengeluarkan apa aja unek-uneknya. Oh, multi level tuh begini, begini, begini. Baru kita dengarkan dan kita ambil poinnya. Ya, ketika Bapak memang misalnya tidak punya hutang riba, tidak punya cicilan, atau Bapak sudah tidak punya hutang, kemudian tidak masalah dengan pendidikan anak, Bapak tidak masalah dengan biaya haji umroh, memang tidak perlu Pak usaha ini. Ya, tidak perlu usaha ini. Jadi usaha ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin segera terbebas dari hutang riba, ingin terbebas dari siksa api neraka, ingin keluarganya juga terbebas dari siksa api neraka, karena dosa riba itu ngeri banget Pak. Nah, oleh karena itu biasanya digali menurut dia MLM atau persepsi MLM itu seperti apa Pak Adit. Jadi kita gali dulu seperti itu, baru kita masukkan bahwa bisnis ini tidak perlu dijalankan ketika kita memang tidak punya hutang riba. Nah, ada teman saya yang tidak punya hutang riba, tapi dia punya visi dan misi ingin bantu umat terbebas dari hutang riba. Maka jalankan juga usaha ini. Jadi kita tenang aja kalau mendengar ada orang yang sama kayak multi level lain-lain, nggak apa-apa. Kita dengarkan aja. Gitu Pak Adit, Bu Fatimah. Baik Pak Adit, mudah-mudahan terjawab ya. Sekarang dari Bu Miftahul Jannah. Assalamualaikum Umi. Miftah SSW 19 mau bertanya, di Kabupaten Bekasi ada permasalahan anjloknya hasil pertanian, hasil rapat beberapa lurah. Nah, ke-6 lurah yang kemarin ikut rapat akan meeting dengan Miftah di minggu ini. Mohon arahannya dari Umi. Apa saja yang harus Miftah tekankan agar PT BES ini bisa menjadi solusi untuk lurah-lurah ini, dan para lurah bisa join on the spot. Itu aja Mi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika tadi mungkin ada panen anjlok dan lain sebagainya, kita tetap mesti mendengarkan dulu apa penyebabnya atau apa faktor-faktor yang membuat terjadinya anjloknya panen, ya itu nomor 1. Jadi kumpulkan data selengkap-lengkapnya, informasi selengkap-lengkapnya apa yang membuat panen itu anjlok dan apakah itu adalah salah satunya faktor dari pupuk atau dari tanah atau dari apapun ya. Nah yang kedua, ketika itu salah satunya bisa dibantu dengan dari faktor pupuk, maka kita akan masuk dengan solusi pupuk organik. Tapi mesti hati-hati tadi pada saat kita fact findingnya, sehingga tidak
tidak merupakan seolah-olah menawarkan produk, tapi kita akan menjadikan solusi bagaimana kondisi ini dapat diperbaiki dengan adanya pupuk eco farming dan turunannya. Seperti itu Teh Mifta, siapkan aja informasi atau hal-hal yang kita butuhkan digali dari para lurah tadi. Itu lebih arah mendengarkan. Ketika kita mendengarkan, maka kita akan memahami apa yang mereka butuhkan. Assalamualaikum. Tanya dong. Boleh dong, C yang tebas motor. Selamat Pak Haji. Apa Pak Haji? Boleh ya? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ini aja nih yang tadi pertanyaan Pak Mulyadi, nggak salah ya. Cuma mau mempertegas barangkali. Dia kan bertanya, dia baru bergabung memang, solusi untuk bebas riba. Mungkin pertanyaannya barangkali gini, untuk bebas riba ini, ya mengikuti sistem ini, itu mana yang lebih baik, cara merekrut member atau menjual produk gitu, untuk apa namanya, ya bebas dari riba solusinya. Mana yang lebih ini, apakah harus banyak merekrut atau menjual? Itu mungkin Umi. Jadi minta penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Umi, silakan dijawab. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasanya PTBES ya. Mungkin kita ingat pada saat kita seminar, Abi juga suka menjelaskan bahwa di PTBES ini luar biasa. Ada plan A, ada plan B. Jadi kalau Bapak Ibu atau tadi Pak Mulyadi menanyakan harus yang mana Umi? Dua-duanya boleh ya. Kalau Bapak Ibu pada saat merekrut, orangnya tidak mau direkrut, aduh saya emang nggak mau begitu-begitu, pokoknya saya butuh produk ini, saya mau beli aja langsung dari Bapak, boleh. Berarti kita nanti ordernya RO, maka masuk ke plan B ya. Tetapi kalau orang ini mau dengan harga lebih ekonomis, selalu ingin menjalankan usahanya, maka diberikan plan A, yaitu direkrut langsung. Tetapi mana yang lebih cepat ya? Kalau itu memang seperti yang paket basic, ada paket-paket juga ya. Itu dua-duanya bisa cepat sih ya kalau kita dibahas. Kalau misalnya di FO atau di first order atau dengan merekrut, Bapak Ibu diberikan kesempatan dari mulai paket basic sampai paket priority ya. Dan pada saat RO juga diberikan kesempatan, boleh juga banyak. Jadi ada orang yang beli eco farming 1 miliar ya. Jadi bisa langsung dapat Mobilio dan Pajero misalnya kayak gitu. Jadi dua-duanya oke. Tapi kalau misalnya Umi, saya itu kan bukan partai besar. Saya cuma mau jualan nih, mau jualan aja. Nah ini yang harus dibangun mindsetnya. Kita bukan jualan tudor satu-satu. Karena kapan coba kita bayangkan mau dapat Pajeronya kapan kalau kita cuma jualan satu persatu. Tapi ketika Bapak Ibu membangun sebuah jaringan, itu adalah aset di mana Bapak Ibu mempunyai jaringan 1000 yang memakai satu. Ini sering dikatakan oleh Abi ya. Ada jaringan kita 1000 menggunakan satu, maka kita punya aset 1000 ya. Tetapi kalau kita hanya sebagai penjual, saya sendirian, jagoan misalnya gitu ya, bisa jual 1000, asetnya sama 1000. Tetapi ketika saya tidak sehat gitu, sakit, maka saya tidak menjual satupun, maka omset saya 0 ya. Tetapi pada saat kita punya jaringan 1000 menggunakan masing-masing satu, omsetnya juga 1000, misalnya ada pandemi, sakit 100 orang contohnya, maka omset saya masih berjalan 900. Nah, itu bedanya. Bagaimana kita merekrut dengan sama-sama menggunakan, bedanya dengan kita berjualan. Tetapi tidak ada salahnya jualan. Tapi Bapak Ibu pastikan tetap jualannya bukan jualan satuan, tapi orang ini nanti hanya PCA, pakai cerita ajak. Itu Pak Haji. Jadi mungkin tadi mitranya yang bertanya, itu jawaban Umi. Kita akan dua-duanya juga boleh, tapi untuk lebih cepat bangunlah jaringan, karena itu adalah sebagai aset, maka akan terbentuk omset. Itu Bu Fatimah. Baik. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Haji ya. Ya, makasih.
Baik, sekarang dari Ibu Reni. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Saya Reni dari SSW 21. Bagaimana cara menjawab Calmit yang sudah join dan sudah registrasi? Tapi selanjutnya dia bilang saya tidak jadi join karena nggak boleh sama keluarganya. Lalu bagaimana cara menjawabnya Umi? Terima kasih. Mau join tapi sama keluarga nggak boleh gitu ya? Sudah registrasi mungkin Umi, sudah registrasi, kemudian mungkin ketika ditanya tidak jadi join begitu. Baik. Tidak mau melanjutkan. Iya, ini biasanya karena infonya tidak sampai ya. Yang ikut seminarnya 1 orang, lalu di rumah cerita kepada keluarga. Lalu keluarga punya pengalaman, sebuah pengalaman yang tidak nyaman atau cuma cerita juga dari tetangga pengalamannya, dia juga tidak mengalami. Biasanya seperti itu kalau yang sudah di Umi ya. Pada saat ditanya lagi ada orang yang nggak jadi, tapi ada juga yang waktu itu ada orang nggak jadi, mau nggak jadi nih, pinter nih yang rekrutnya, dia bilang Bu boleh Ibu nggak jadi, uangnya minta dikembaliin, ada nih ya pengalaman, uangnya minta dikembalikan, tapi yang rekrut pinter, Bu uang akan saya kembalikan, tapi Ibu ikut seminar dulu, nanti ketemu Umi Elis di sana, boleh minta lagi uangnya katanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika hadir ke seminar, bukan minta kembali uang, setelah ketemu Umi, bicara-bicara setelah seminar, malah upgrade, bukan diminta uangnya kembali. Jadi Bapak Ibu memang harus bagaimana Bapak Ibu sekuat tenaga, sekuat pikiran, membawa mitra baik RS dan yang sudah BW sekalipun untuk hadir di seminar agar melihat secara keseluruhan bagaimana prospek bisnis kita ke depan dan sebesar apa bisnis melalui PTBS ini. Begitu Bu Pat. Baik Umi, sekarang dari Pak Sukrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon mitra sudah isi formulir, sudah ngasih DP dari paket yang diambil. Sisanya mau dibayarkan akhir bulan. Setelah pakai produknya, belum ada perubahan atas sakitnya. Tiba-tiba WA minta tidak jadi ikut member karena alasannya tidak ada perubahan sakitnya. Bagaimana cara meyakinkan kembali calon mitra tersebut? Silakan Umi dijawab. Ini suaranya. Ini adalah salah satu kelemahan saat kita edifikasi produk. Jadi produk itu adalah media jual beli. Ya, media jual beli karena jual beli itu harus ada barangnya gitu ya. Jadi pertama harus ada niat bahwa masuk ke sini adalah salah satu niat hijrah, mau bebas hutang riba. Kalau tidak punya hutang, tidak punya riba, niatnya mau bantu umat terbebas dari hutang riba. Bagaimana caranya? Caranya dengan bertahun jual beli. Jual belinya apa? Ini loh ada produk yang dibeli. Nah, pada saat edifikasi produk, pada saat kita memberitahukan tentang produk, jangan terlalu overestimate. Ya, seperti sekarang nih, mohon maaf, ada produk baru, entah itu high forward, entah itu crystal V. Jangan overclaim. Pada saat crystal V contoh ya, di luar sana kan berkembang untuk ini lebih ke arah untuk misalnya hubungan suami istri. Nah, padahal nomor 1 konsepnya crystal V adalah salah satu bentuk untuk merawat organ kewanitaan. Itu. Nah, ini juga pada saat menyampaikan produk kita adalah herbal. Jadi tidak bisa langsung seperti obat kimia anti nyeri. Begitu diminum, berapa menit kemudian hilang nyerinya. Gitu ya. Bukan seperti itu. Kalau herbal itu seperti kita punya lubang, bolong segini. Nah, akan ditutup nih oleh herbal, maka dia akan pelan-pelan menutup. Nah, seperti di penyakit juga, pelan-pelan dia akan menutup kekurangan apa yang ada di dalam tubuh kita.
Seperti itu. Jadi harus menyampaikan dengan baik dan benar, tentunya dibarengi dengan jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca sholawat dan lain sebagainya, tidak overclaim. Nah, seperti itu dikuatkan lagi, diberikan lagi edukasi, diberikan lagi keyakinan bahwa penyembuhan atau kesembuhan itu dari Allah. Salah satu wasilah dengan ada yang dari PTBS, dan kita mesti pastikan pada saat Pak Kris contohnya memberikan baik itu Hubs Pro apapun yang diberikan, pastikan bahwa dosisnya misalnya gini Pak, Hubs Pro ini minimal diminum akan terlihat khasiatnya itu ketika diminum misalnya 3 kali 2 habis 2 botol ini misalnya. Jadi pada saat memberikan itu semua, kalau Umi udah di sini Hubs Pro 3, kolagen 3, kemudian ini kalsiumnya 2 dan lain sebagainya, ini diminum berturut-turut, tidak ada jeda sehingga itu menutup kekurangan yang ada di dalam tubuh. Seperti itu, Bu Fat. Baik, suaranya. Baik, mungkin Pak Sukrisno mudah-mudahan terjawab ya dari pertanyaan tersebut. Baik Umi, untuk sementara belum ada pertanyaan lagi. Umi. Oh, silakan Bapak. Ya, Waalaikumsalam Pak Surya. Ya, mohon Ya, Pak Surya nih hilang suaranya Bu Fat. Iya. Halo Pak Surya. Halo Pak Surya. Hilang Umi. Yang di chat udah habis ya? Habis Umi. Masuk. Pak Surya boleh di chat kali itu. Maaf terputus Umi. Ya, silakan. Iya diulang Umi. Kira-kira halo? Ya, lanjut. Oh ya. Untuk yang dari SSW kita udah ada yang masuk ke perkebunan sawit yang di Rangkas belum? Nah, kemudian kira-kira data apa saja yang harus saya persiapkan selain saya ketemu orang yang bisa membawa saya ke orang yang berpengaruh di perusahaan itu? Udah segitu aja Umi, makasih. Ya, Bu Fat. Oke, baik Pak Surya. Silakan Umi dijawab. Iya. Iya Pak Surya. Jadi pertama tidak perlu tahu kita apakah ada yang ke Rangkas atau tidak, karena kan kita tidak ada sinkronisasi dengan mitra-mitra yang lain ya. Yang pasti dicoba saja ditemui orang yang punya pengaruh atau siapa yang kenal aja dulu, yang ditemui, yang dipersiapkan tentunya produk knowledge kita ya, atau pengetahuan produknya Pak Surya. Jadi mesti tahu ketika kita mau bicara dengan kelapa sawit, maka misalnya pahami tentang slow release, kemudian konsultasi dengan leadernya, kemudian ikut trainingnya. Nanti di SSW juga Abi sudah menyiapkan ada training untuk produk pertanian, slow release dan eco farming dan lain sebagainya. Ikuti dulu sehingga pada saat Bapak nanti ditanya paham betul apa yang akan disampaikan. Dan kalau misalnya masih ada kurang yakin, bawa leaders untuk ketemu kalau dengan perusahaan. Jadi Bapak prospek-prospek dulu dengan orang-orang satu persatu dulu sehingga itu membuat lancar pada saat bicara ya. Kenapa Abi mewajibkan ya seluruh mitranya setiap hari minimal prospek ke 3 orang. Itu sebetulnya akan membuat kita semua mitra-mitra SSW menjadi ahli. Pada saat bicara dengan siapapun udah lancar.
produk knowledge-nya udah ahli juga. Makanya setiap pekan Abi sudah membuat jadwal tuh, tidak mudah loh membuat jadwal itu. Jadi setiap pekan itu, oh iya pekan ini produk ini ya tentang pengetahuan produk pertanian, nanti tentang LPN, tentang kecantikan, tentang leadership. Nah, Bapak Ibu tinggal mengikutinya aja sehingga Bapak Ibu akan menjadi ahli di semuanya ya. Akan diikuti training-trainingnya. Seperti itu Pak Surya, dipersiapkan nanti konsultasi lagi secara pribadi ya. Oh, siap. Makasih Umi. Iya, sama-sama. Oke, di chat belum ada lagi Umi. Iya. Kalau sudah Bu Fatimah, mungkin Umi akan pesan yang terakhir ya. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, Bapak Ibu semuanya menjalankan usaha ini tentunya bukan hanya harus pintar atau hanya di lapangan, membabi buta di lapangan, saya prospek sampai nggak sempat seminar misalnya. Itu keliru Bapak Ibu. Saya Umi ulangi lagi, itu keliru. Ya, jadi jangan sampai mengadakan yang namanya home sharing saat ada seminar. Ini nomor 1. Kenapa sih Umi begitu? Lah, gimana orang lain menghargai seminar? Kalau Bapak Ibu saatnya seminar, Bapak Ibu prospek. Sehingga calon mitra Bapak Ibu juga menganggap, loh, kok waktunya seminar orang ini malah ke saya gitu. Wah Umi, ini orangnya hebat, ini orang kaya, ini bakalan closing priority. Bisanya cuma hari Selasa. Salah, tetap salah, nggak bisa begitu. Kalau mau Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu pastikan hari Selasa hadir ke seminar, mendapatkan berkah ilmunya, ada majelis ilmu di situ ya. Jadi hari Selasa sempatkan ada di seminar. Kalau Bapak Ibu mau keluar kota, lakukan setelah hari Selasa. Boleh hari Rabu berangkat. Yang pasti Selasa udah ada lagi di sini. Umi bilang begini bukan jargoni ya. Umi Abi itu kalau pergi keluar kota tentunya setelah Selasa, baik itu Selasa malam atau Rabu paginya gitu ya. Kenapa? Karena kita sangat menghargai, sangat komitmen bahwa hari Selasa adalah hari kita sama-sama merendahkan hati untuk sama-sama menuntut ilmu. Itu nomor 1. Nomor 2, hargai waktu ketika Bapak Ibu sudah dijadwalkan konsultasi dengan founders atau dengan leader Bapak Ibu sudah dijadwalkan nih. Setiap hari apa, jam berapa, nah Bapak Ibu hargai. Karena pasti sudah disiapkan waktunya, disiapkan pikirannya, disiapkan apapunnya waktu itu yang sudah dijadwalkan ya. Nomor 3, konsultasi. Untuk apa sih konsultasi? Ketika konsultasi Bapak Ibu yang harusnya Bapak Ibu berkeliling-keliling, harusnya sebulan Bapak Ibu belum nemu-nemu itu solusi, dengan konsultasi Bapak Ibu hanya beberapa menit, beberapa detik Bapak Ibu sudah dapatkan solusi yang harus Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena Bapak Ibu bicara dengan orang yang sudah melalui jalan itu, melalui jalan sukses itu. Itu tentang konsultasi ya. Jadi edifikasi tentang leader Bapak Ibu, edifikasi founder Bapak Ibu. Buat apa? Bukan ingin kita dibesar-besarkan atau ditinggi-tinggikan, tapi itu kembali untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mendapatkan seseorang mitra yang merespek kepada leaders, kepada founder, kepada perusahaan sehingga Bapak Ibu grupnya akan bertumbuh semakin besar. Mungkin itu aja dari Umi, nanti akan Abi tambahkan. Semoga kita selalu direndahkan hati oleh Allah, diberikan kecenderungan hati untuk tetap sabar, tetap berpositif pikiran, positif perasaan, tetap mendoakan setiap orang yang kita ketemui, maka malaikat akan mendoakan kepada kita apa hajat-hajat kita yang kita inginkan. Sekian dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih. Terima kasih Umi atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini. Sama-sama kita dapat belajar. Yang disampaikan Umi, tadi saya ada sedikit mencatat ya. Atau mungkin Abi yang langsung mau closing, penutupan. Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada moderator Ibu Sri Fatimah yang luar biasa membawakan kesempatan buat teman-teman untuk bisa secara real untuk bertanya, dan juga applause buat pemateri kita yang tentunya pada kesempatan ini adalah co-founder dari Smart City Award, yaitu Melis Retasari, yang telah memaparkan tentang konsep bagaimana handling objection. Sekali lagi applause buat kedua narasumber dan juga moderator dari tempat masing-masing ya. Apresiasi buat teman-teman semuanya yang telah bertanya, luar biasa bahwa konsep bisnis ini itu adalah alurnya itu menggunakan pola. Jadi pada saat kita berbicara tentang bagaimana cara bisnis yang baik, bagaimana cara bisnis supaya bisa sukses, maka luangkan Bapak Ibu untuk belajar tentang pola bisnis ini. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana salah satunya konsep bisnis ini adalah bagaimana dapat menghandling atau dapat menjawab tentang objection. Objection itu adalah penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh calon mitra, dan luar biasa tentunya tadi sudah disampaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, tentunya itu masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini founder ingin menyampaikan satu hal ya tentang apa yang dimaksud dengan pola bisnis, terutama di network marketing yang ada di PT BES. Teman-teman, pola bisnis yang kita anut itu adalah konsepnya adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah kerjasama, di mana kita kalau kita berbicara ta'awun berarti konsepnya adalah berjamaah. Nah, kalau teman-teman masih mengandalkan secara pribadi, tidak menghiraukan kaidah tentang ta'awun atau kerjasama, maka teman-teman akan berjalan lambat. Nah, kira-kira seperti apa, bagaimana cara ta'awunnya? Teman-teman, pada saat kita mensikapi bahwa teman-teman mau punya sukses, pertama yang harus lakukan adalah teman-teman memiliki yang namanya niat yang benar. Ya, apa niat yang dimaksud? Niat yang dimaksud adalah teman-teman memiliki keinginan apa? Misalnya, ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah pengen kendaraan segala macam. Nah, niatkan kemudian memiliki jangka waktu. Nah, jangka waktu pada saat kita misalnya tahun 2021 itu finish misalnya mendapatkan bagaimana cara mendapatkan mokes misalnya. Nah, dari situ kemudian memiliki keyakinan yang harus dimiliki agar kita betul-betul apa yang akan kita tuju itu yakin mau tercapai. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka setelah memiliki keyakinan, maka coba pastikan ada satu usaha yang dapat memampukan, ya istilahnya ada kesempatan yang bisa juga untuk meloloskan atau dapat menunaikan apa yang dimaksud tadi. Kalau misalnya tidak melakukan perubahan, misalnya di perusahaan yang atau mungkin bisnis biasa yang mungkin dalam 2-5 tahun ke belakang tidak bisa, maka perlu ada namanya change, perubahan, terutama dalam hal bisnis. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan mobil atau rumah dalam 2-3 tahun ke depan, maka ini salah satu PT BES menjadi solusinya. Yakin Bapak Ibu ada di situ. Nah, setelah memiliki ada change, ada kesempatan, maka mampukan Bapak Ibu. Mampukan agar kita bisa mencapai tertentu. Nah, bagaimana cara memampukan? Yaitu dengan mengupgrade ilmu. Ilmu bagaimana cara merekrut, ilmu bagaimana cara menghandling objection dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah tahu semacam itu, maka perlu ada yang namanya mentor. Apa yang dimaksud mentor? Mentor itu adalah yang Bapak Ibu percaya dapat membawa dari masalah yang sekarang menuju impian atau dream yang Bapak Ibu yang tadi sampaikan. Nah, mentor fungsinya itu adalah memastikan Bapak Ibu tidak terlalu mutar-mutar yang tadi sampaikan Umelis adalah perlu konsultan. Konsultan itu adalah yang kita sebut kalau kita gabungkan ada mentor, kemudian ada trainer segala macam, itu saya sebut dengan namanya mentor. Jadi mentor itu keseluruhan. Nah, dari situ setelah kita melihat bagaimana diarahkan oleh mentor, maka kita wajib melakukannya. Yang disarankan apa? Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya hari Selasa tadi sampaikan adalah misalnya
meeting atau seminar. Nah, itu yang kita sebut dengan core habit, 7 habit core team ya. Nah, itu persilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan hal itu, bisa dipastikan Bapak Ibu akan terjadi kegagalan. Jadi orang gagal itu adalah orang yang tidak melakukan apa yang orang sukses lakukan. Contoh yang paling gampang adalah kita setiap Selasa untuk menjadi sukses adalah kita hadir di seminar misalnya. Maka kalau tidak hadir di seminar berarti orang itu akan terancam gagal. Karena apa? Tidak melakukan, kalau orang sukses melakukan bagaimana pertemuan. Tetapi tidak melakukan pertemuan berarti mereka melakukan yang tidak orang sukses lakukan. Orang sukses ya tidak melakukan, tidak pernah absen. Maka kalau kita absen berarti kita sebaliknya menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam pola orang yang gagal. Orang gagal pasti ada polanya. Orang sukses itu pasti ada polanya. Nah, oleh karena itu tentunya teman-teman mau milih yang mana? Mau milih pola orang yang gagal? Silakan. Berarti back ke awal, kembali ke awal, teman-teman menjadi orang-orang yang biasa. Tetapi kalau kita bicara tentang pola orang sukses, maka lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses. Karena apa? Bisnis ini sangat simple. Copy paste aja, copy paste apa yang dilakukan orang sukses, maka jadi sukses. Nah, Bapak Ibu semuanya, besok di hari Selasa, Abi mau akan bahas bagaimana teman-teman memiliki income yang dahsyat. PT BES ya memberikan konsep bahwa bisnis ini itu memiliki hybrid system. Ada plan A, ada plan B. Plan A itu fokusnya bagaimana kita menjadikan bisnis ini menjadi autopilot. Teman-teman jangan berharap menjadi autopilot kalau teman-teman tidak melakukan rekrut. Nah, dari mana datangnya rekrut? Maka kita berbicara bagaimana cara kita membangun yang namanya relasi atau kita sebut dengan communication skill. Bagaimana cara merekrut yang baik, bagaimana cara agar kita sukses. Nah, tadi salah satunya dibahas tentang penolakan-penolakan yang mungkin terjadi dan bagaimana cara solusinya. Itu sudah disampaikan. Nah, selanjutnya plan B itu berasal dari kalau kita memiliki jaringan yang banyak, itu kita nanti akan fokus bagaimana cara untuk repeat order. Nah, teman-teman semuanya, PT BES itu sudah cerdas sekali. Bapak Febrian Agung di salah satu di tadi pagi kita berbicara bahwa PT BES itu akan melakukan satu perubahan yang luar biasa, akan memiliki dream dari Pak Febrian bagaimana caranya PT BES menghasilkan 1 triliun per bulan. Kebayang teman-teman semua ya. Nah, saat ini PT BES sudah melakukan terobosan yang luar biasa dengan konsep RO dan lain-lain, sehingga saat ini sudah mencapai 5 miliar per hari. Kalau 30 berarti berapa? 150 miliar per bulan. Nah, kira-kira kalau untuk menuju menuju 1 triliun per bulan, kira-kira achievable nggak menurut teman-teman? Pasti achievable. Saya yakin Pak Febrian mampu semacam itu. Nah, tinggal kitanya, apakah kita hanya sebagai penonton atau kita juga ikut andil. Bayangkan kalau teman-teman memiliki ya paling tidak misalnya sebulan targetnya misalnya berapa? 5 miliar lah sekarang seperti semacam ini. Itu sudah dahsyat banget. Nah, oleh karena itu PT BES sekarang akan memberikan produk-produk unggulan yang otomatis itu akan memberikan repeat order yang luar biasa. Salah satunya tadi disampaikan bahwa PT BES dalam waktu yang dekat itu akan launching produk glowing seketika. Itu yang luar biasa. Siapa yang nggak mau glowing seketika tetapi aman? Karena di luar sana, kalau misalnya glowing, mungkin merek-merek yang ada merkuri dan selanjutnya, itu akan menyebabkan kanker kulit dan menyebabkan keturunannya sampai yang kita sebut dengan autis ya. Tapi PT BES dalam jangka 15 sampai 30 menit setelah dioleskan, namanya day cream serum lah, day serum ya. Nah, itu serum yang fungsinya seketika itu akan menjadi glowing. Nah, teman-teman semua, saya melihat ini potensi yang luar biasa terutama untuk kalangan wanita. Kemudian yang selanjutnya, kita juga sudah alhamdulillah ya, teman-teman sudah tahu bahwa PT BES sekarang sudah mengeluarkan slow release yang sudah ada izinnya. Nah, tadi sudah dibilang bahwa potensi bisnis ini
di Indonesia itu untuk kelapa sawit saja itu ada 16 juta hektar. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa 1 hektar itu 1 poin. 1 hektar itu sama aja 1 poin yang nilainya adalah 2 juta kalau untuk FO atau 1,5 juta untuk RO. Nah, teman-teman, kalau kuasai 1% aja, aduh, saya nggak kepikir ya. Saya nggak kebayang, bukan nggak kepikir, nggak kebayang. Kalau 16 berarti 1% itu adalah sekitar ya 1 jutaan lah. 1 juta poin kira-kira kalau misalnya repeat ordernya 3 bulan sekali, Masya Allah. Wah, udah pokoknya kita nggak kebayang. Nah, yang paling penting dari semuanya, teman-teman, kalau kita PTB sudah menyiapkan produk-produk yang akan memiliki repeat order yang luar biasa, teman-teman siap nggak memiliki customer base yang luar biasa? Nah, customer base itu dilakukan hanya dengan cara apa? Dengan cara kita rekrut yang sebanyak-banyaknya. Bayangin aja teman-teman, ya, itu pesan dari founder. Yang pertama, teman-teman segera lolos menjadi new leader. Lolos segera menjadi new leader. Karena apa? Di situ ada royalty plan B yang akan luar biasa, minimal 15 juta. Nah, bayangkan 15.000 per titik misalnya. Nah, bayangkan aja kalau teman-teman sudah memiliki 1.000 jaringan yang masing-masing make, ya, masing-masing dalam satu bulan, anggaplah 1 bulan aja, masing-masing make satu poin yang nilainya itu adalah 12 PV. Masya Allah, 12 PV itu sangat-sangat kecil banget kalau kita sudah memiliki kayak minimarket. Nah, kalau 15 PV dikalikan 1.000 itu sama aja udah berapa? Nah, kalau itu dari RO saja, 1 RO yang 350 atau 400 aja gitu, yang semacam itu, 1.000 paling tidak teman-teman sudah memiliki 15 juta per bulan itu dari RO yang 350. Nah, oleh karena itu, besok kita akan bahas bagaimana teman-teman memiliki income yang dahsyat walaupun baru menjadi new leader. Kita pastikan new leader aja, teman-teman, potensi bisnis ini akan bisa menghasilkan berapa? 50 juta per bulan. Bagaimana caranya? Teman-teman, yuk hadir, kita di NBT akan bahas, ya, Abi akan bahas bagaimana dengan RO, ya, RO yang paling basic, yaitu RO pribadi, baik yang 350 atau 400, teman-teman bayangkan dahsyatnya bisnisnya akan seperti apa, ya. Nah, yang di luar kota kayak Pak Muji mungkin ya di Kebumen atau mungkin Natia yang di itu, ya nanti kabarnya lihat aja nanti ada di pastikan semua yang hadir tempat ini untuk subscribe itu dari YouTube-nya Smart City Reward Official yang dikelola oleh Arizal. Nanti teman-teman kalau memang yang jauh, tapi tetap aja live itu adalah jauh lebih dahsyat dapat menyerap ilmunya. Tapi kalaupun sampai tidak, karena ada di luar kota, teman-teman pastikan juga nanti akan disiarkan kembali di YouTube dari SSW Official Channel. Jadi pesan dari Abi, perbanyak silaturahim. Jangan menjadi beban kita rekrut, tapi itu menjadi modal buat kita untuk membangun bisnis yang raksasa. Teman-teman, kalau udah plan A-nya bagus, ada 2 hal. Yang pertama, pada saat kita merekrut kedalaman, terus membantu di dalamnya, maka itu namanya kita deep. Dan deep itu berarti akan menunjukkan bisnis Anda akan lebih stabil. Karena ditopang oleh leader di bawahnya, berpuluh-puluh, ber-20, ber-30 dan seterusnya. Tapi teman-teman kalau mau profit, teman-teman ke samping. Kita sebut dengan fit. Ke samping dalam arti apa? Perbanyak rekrut. Nah, itu ada di plan B. Nah, diagram di plan B itu ke kanan dengan sebanyak yang teman-teman rekrut. Sedangkan untuk ke bawah, lihat di diagram member yang teman-teman akan lihat bagaimana konsep dari bisnis ini itu dibangun dengan tahun hanya 2 jalur aja, maka teman-teman menghasilkan apa? Dahsyatnya bisnis ini. Kalau kita bicara plan A, kita fokus jaringan dan menggunakan konsep PLBS ya, penjualan langsung berjenjang syariah. Tetapi kalau kita berbicara tentang plan B, kita nggak akan mementingkan apakah itu kiri atau kanan, tinggal teman-teman berapa jumlah RO grup dikalikan dengan teman-teman sebagai apa. Kalau teman-teman memiliki 1.000, kalau teman-teman baru new leader, maka teman-teman akan menghasilkan paling tidak 15 juta dari plan B. Tetapi kalau teman-teman sudah silver
silver, maka teman-teman akan menghasilkan 60 juta per bulan. Sama-sama memiliki 1000 ya yang RO, tetapi menentukan berdasarkan teman-teman jadi leader. Jadi create leader ya, membangun leadership agar teman-teman naik peringkat secara otomatis. Saya Mas Sori Firmansyah, founder dari Smart Synergy Web. Terima kasih. Sampai ketemu besok di hari Selasa di Smart di seminar bisnis syariah yang diadakan di Gria Wulansari, Bekasi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, Umi, Pak Rizal. Baik, sebelum kita menutup acara malam ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan berakhir sudah acara pada hari ini. Saya selaku moderator Siti Fatimah dan panitia bertugas mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.